Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran kama amar hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian, apa kabar? Ketemu bersama saya lagi. Kali ini pembahasan kita berkaitan dengan hadis ya. Tetapi hadis ini hadis nomor 1 dalam hadis Arba'in Nawawiyah ya, yang kita kenal sebagai hadis-hadis yang sudah banyak dihafal oleh kita semuanya ya. Yaitu berbicara tentang niat. Kenapa kita bicarakan tentang niat ini? Karena memang perbincangan tentang niat ini sangat penting sekali. Ini mendasar bagi sebuah amal. Jadi kalau kita mau telaah perbuatan manusia itu sesuai dengan tuntutan iman itu kan sebetulnya dimensinya ada 3 ya. Ya, pertama dimensi ucapan, ya iman itu kan didefinisikan dengan takriru bil lisan. Dia ada deklarasi yang tadi itu. Syahadat juga ada. Ngomong nggak mungkin syahadat diam-diam doang. Ada deklarasinya, pernyataannya. Kemudian dibenarkan di dalam hati, tasdiqu bil qalb. Ya, kemudian setelah ada pembenaran dalam hati, maka iman itu belum sempurna kalau enggak diamalkan. Maka diamalkan dengan anggota badan dalam perbuatan kita, pekerjaan kita sehari-hari. Wal amalu bil arkan. Dan ternyata pekerjaan batin ini nanti menjadi penentu dari semua pekerjaan lainnya. Nanti aspek batiniyah ini menjadi sangat penting ya. Untuk memberikan nilai, memberikan ganjaran atau diakui, diterimanya itu tergantung dari aspek batinnya ini. Nah, itulah niat. Niat itu menjadi bagian dari kerja-kerja ibadah dari sisi aspek batin ya. Kalau niatnya nggak benar, ya walaupun pekerjaannya baik, ya, pekerjaannya itu berupa ibadah yang mahdhah sekalipun, ya bisa nggak ada pahalanya. Gitu. Dia hanya untuk katakan store kewajiban aja gitu, tapi lumayan kan udah store kewajiban, nggak kena tuntutan lagi begitu. Misalnya ada orang puasa nih di bulan Ramadan karena gengsi-gengsian doang, dia ingin buktikan bahwa dia sanggup puasa, nih gua dong sanggup puasa seharian, tapi tidak ada niat karena lillahi ta'ala, maka ya semoga cukup untuk menghapuskan kewajibannya. Begitu juga amal-amal yang lain, sholat, zakat, puasa, haji, maupun berbuat baik, amal-amal yang luar biasa itu, maka pasti harus disertakan niatnya. Ya kalau nggak ada niatnya, bagaimana diberi pahala? Maka nanti tentang hal ini akan kita bahas lebih lanjut. Baik pemirsa, jadi ini ada satu riwayat ya, ketika dulu di zaman Nabi, ada sebuah episode dakwah namanya hijrah. Hijrah itu apa? Pindah aja gitu kira-kira. Dari mana hijrah? Dari kota suci Mekah ya ke Madinah. Mengapa harus hijrah? Karena dakwah Islam di Mekah sudah nggak kondusif. Orangnya disiksa, ya, orang ditangkepin, ada yang dibunuh. Bahkan Nabi pun sudah direncanakan untuk dibunuh. Oleh karena itu Allah perintahkan Nabi dan kaum muslimin untuk berhijrah. Dari mana? Dari Mekah menuju ke Madinah. Hijrah itu ya. Nah, ternyata dalam kisah itu ada orang, sebutlah namanya Ummu Qais ya. Ini nanti orang laki-lakinya yang senang sama dia disebut muhajir Ummu Qais, yang berhijrah untuk Ummu Qais. Kisahnya begini. Si laki-laki ini yang kita sebut tadi muhajir Ummu Qais, ya bukan nama sebenarnya ya. Inilah Islam menjaga dia juga karena nggak boleh kita gibahin, tapi kalau kita menjalankan kasusnya boleh gitu. Makanya ini jadi hadis ya. Seorang laki-laki cinta, katakan anak sekarang bilang bucin ya. Apa tuh, buta cinta atau pokoknya gitulah ya. Saya nggak ngerti, yang udah tua saya kan. Cinta banget nih, cinta mati sama perempuan ini. Perempuan namanya Ummu Qais ya, sebutannya. Ummu Qais ini mau hijrah ya. Dia termasuk yang beriman. Bukti dia beriman, dia hijrah gitu. Wah. Tapi Ummu Qais, aku mencintaimu, kira-kira begitu biar cepet ya. Kalau gitu kata Ummu Qais, buktikan cintamu, ikuti aku mau hijrah. Nanti
kita ketemu di sana, weh, ini banget ya, warnanya mesra banget itu kan. Oke, ku terima tantanganmu. Hijrah juga nih laki-laki ini. Nah, akhirnya benar tuh mereka berdua ya hijrah ke Madinah. Lalu kisah ini seorang muhajir yang berhijrah begitu beratnya itu, hijrah itu kan nggak mudah ya. Ya kalau diomongin mah mudah hijrah, tapi faktanya nggak mudah, meninggalkan tanah air, mesti jalan kaki, diterik matahari, malam juga kagak jelas begitu ya. Panjang lagi perjalanannya kayak Jakarta Surabaya gitu kan, bukan main-main. Ternyata kisah hijrahnya Muhajir Ummu Qais ini sampai juga ke Rasulullah, maka Rasulullah menyampaikan hadis ini. Ya, itu ada dalam Nawawi nomor 1 ya. Saya matannya aja ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ini namanya asbabun nuzul. Apa itu? Peristiwa hijrahnya Muqais yang diikuti oleh laki-laki tadi menyebabkan lahirnya atau keluarnya di sini. Nah, peristiwa tadi namanya asbab nuzul. Nah, apakah ada pahalanya enggak tuh? Justru pembahasan ini penting ya. Dari mana taunya? Dengan Rasul menyatakan itu, tadi hadis itu, ya, kalau kita mau lebih dalam, misalnya Rasul menyatakan ya, sesungguhnya amal-amal itu, amal ya, tergantung pada niatnya. Ya. Dan seorang itu dapat dalam mengerjakan amal, dapatnya karena niatnya juga gitu ya. Nah, dijelasin dengan detail Rasulullah, siapa yang hijrahnya karena Allah Rasulnya, maka dia dapat pahala dari Allah Rasulnya. Itu berarti gede banget gitu. Dan yang lain mungkin dapat juga. Tapi yang hijrah itu karena faktor-faktor tadi duniawi, motif-motif tertentu, ya dia dapat yang dia kejar aja. Seperti tadi ya, Muhajir Ummu Qais ngejar Ummu Qais, dapat dia di sana. Tapi rugi banget itu, pengorbanan yang besar itu, resiko yang besar juga hanya dapat seorang perempuan. Bukan berarti mengecilkan nanti seorang perempuan. Ya, tidak. Dia nggak mendapatkan keridhaan Allah, dia nggak dapat pahala dari Allah. Oleh karena itu, masalah motivasi, masalah niat ini penting untuk kita bahas ya. Ini asbabun nuzulnya. Begitu. Artinya apa? Hadis ini perlu kita pelajari supaya kita nggak terjebak hal yang sama seperti yang terjadi pada Muhajir Ummu Qais ini. Capek-capek cuma dapat itu doang gitu kan. Bukan berarti orang ini nggak penting, penting juga. Coba kalau dia ikhlas karena Allah, ya, insya Allah istri dapat, dunia dapat, keridhaan Allah pun dapat. Yang penting mana? Dunia atau keridhaan Allah? Yang penting adalah keridhaan Allah. Dunia juga kita butuhkan, tapi untuk mendapatkan keridhaan Allah juga. Pemirsa, demikian asbab nuzul tentang hadis niat ini. Pemirsa sekalian, tibalah kita membahas tentang pentingnya niat. Tadi pengantarnya sudah ada. Ya. Pentingnya itu apa? Bahwa seluruh amal ibadah maupun amal baik lainnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi pahala apabila ketika kita mau beramal itu menghadirkan niat. Niat yang dimaksud niat yang ikhlas kepada Allah, karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Nah, seterusnya tadi ingatnya mukhlishina lahuddin. Jadi Allah perintahkan kita dalam beribadah itu, dalam hal urusan pekerjaan yang baik manapun haruslah menghadirkan niat yang ikhlas ya. Mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa ya'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, urusan salat, urusan zakat, urusan puasa, berbakti pada orang tua, bersedekah, bekerja, bahkan bekerja mencari uang, mencari nafkah itu harus diniatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Justru itu indahnya Islam ya. Menghadirkan niat dalam setiap perbuatan. Mau bekerja, berangkat ya, misalnya menggunakan keluar rumah pakai kaki kanan.
ya, membaca bismillah. Lebih lengkap bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, nggak usah diucapkan juga boleh ya. Diucapkan dalam hati karena niat itu semuanya tempatnya yang dalam hati. Nah, niat kerja karena Allah SWT, bismillah jalan, itu selama di keluar rumah dilindungi oleh Allah, dijaga dari godaan setan, maka seluruh pekerjaannya itu menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, niat itu sangat penting. Bahkan ya, orang niat doang, besok saya mau ngasih bukaan deh, atau sore deh ntar, saya mau ngasih bukaan ke tetangga gitu ya. Mau beliin kolak, beliin apa gitu. Kitanya lupa gitu. Tahu-tahu udah masuk waktu, kita belum ngasih. Perbuatan yang kayak gitu, menghadirkan niat ingin berbuat baik, ada satu pahalanya. Ya, ada pahalanya. Sebaliknya, besok nih saya mau gangguin seseorang nih. Kalau lewat dasar tuh berisik mobilnya. Saya mau pasang paku di jalan biar gembos tuh rasain. Dia lupa mengurungkan niatnya, dia nggak jadi melakukannya perbuatan buruknya itu, maka itu pun diganjar dengan kebaikan, mendapatkan pahala. Berarti persoalan niat ini penting. Kesimpulannya ini contoh misalnya seorang mujahid besar ya, Imam Syed Hasan-Banna, beliau menyatakan bahwa perbuatan batin itu lebih penting dari perbuatan zahir. Maksudnya apa? Ibadah niat ya. Persoalan niat ini batin itu lebih penting daripada yang zahir. Artinya apa? Sebelum beribadah kita niatkan dulu yang benar, dan yang kedua jangan terlalu fokus pada urusan kayak misalnya sholat. Nggak sah kalau takbirnya nggak begini, padahal itu adalah urusan fikih. Fikih itu mungkin berbeda, tapi niat nggak boleh berbeda ya. Kalau niatnya salah ya udah ya, begitu pentingnya niat. Baru nanti kita bahas ya. Setelah kita tahu pentingnya niat, bahwa ini menjadi itu syarat ya, diterimanya amal dan diberi pahala itu karena niat. Nanti kita bahas niat terus seperti apa sih gitu ya. Demikian pemirsa. Baik pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan ya pembahasan tentang niat ini, ya, sesuatu yang sangat mendasar dan penting. Nah, bagi kita yang beragama Islam, coba aja ingat-ingat waktu belajar rukun itu niat ada di mana? Pasti nomor 1 kan, niat dulu. Itu artinya kedudukan itu nomor 1. Dengan kata lain apa? Penting dan mendasar ya, penting dan mendesak. Kalau nggak ada niat nggak diterima. Ulama berbeda pendapat tentang apakah niat menjadi syarat sah yang mengantarkan diterima ibadah atau tidak. Tapi bagi kita itu perbedaan pendapat. Misalnya Mas Syafi'i menyatakan itu syarat sah dan mengantarkan, menjadi pengantar gitu. Artinya kalau syarat sah ini niatnya batal, ya otomatis sholatnya semuanya batal. Ya Abu Hanifah nggak begitu. Niatnya aja yang batal, pahalanya sholatnya tetap sah, tapi memang nggak berpahala. Jadi menggugurkan kewajiban. Baik, tetapi mereka nggak berbeda pendapat bahwa seluruhnya mereka menganggap ini ya sebagai syarat sah diterimanya amal, diterimanya pahala atau diberikan pahala kepadanya oleh Allah SWT. Mereka nggak beda pendapat, itu sama gitu ya. Berarti dalam hal ini kita perlu belajar nih, karena tadi kadang-kadang bingung, orang mau sholat ada yang usoli ada yang enggak, gara-gara nggak ngerti jadi ribut kan. Nah, ada yang punya pendapat seperti ini, niat itu sebetulnya terdiri 3 hal. Pertama itu hanya lintasan aja, misalnya nih, besok saya mau ngirim kolak ke tetangga. Nah, itu kan baru lintasan, niat juga masuknya. Kedua diingat, ini udah besok, jadi enggak ya, taradud namanya. Ya. Lalu dia putuskan, jadi itu namanya sudah berazam. Dia tindakannya apa? Ketika jadi ya udah, dia beli kolak atau dia beli pisang, dia bikin kolaknya. Ya, niat tuh begitu. Nah, cuman saya melihat di Imam Syafi'i ini luar biasa ya. Beliau, Imam Syafi'i ini dan ashab Imam Syafi'i menjadikan niat yang tadi itu nanti pas orang mau melakukan ibadah itu dijaharkan niatnya. Redaksinya dituntun gitu.
Tapi sesungguhnya dengan kaidah yang tadi, orang sudah datang ke masjid, dia sudah wudhunya di waktu asar misalnya atau zuhur, dia melangkah ke sana, sampai dia berdiri di belakang imam, kau ditanya, kamu mau ngapain? Mau sholat. Sholat apa? Zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ngadep kemana? Kiblat. Karena siapa? Karena Allah. Cuman oleh Imam Syafi'i dan pengikutnya itu dijaharkan, ditulis supaya orang fokus. Jadi bagaimana yang benar? Yang benar, dua-duanya benar. Tapi memang menjaharkan niat, melafalkan niat, bukan bagian dari tuntutan yang wajib. Di madzhab Imam Syafi'i melafalkan niat jatuhnya disunnahkan. Bolehkah? Boleh. Imam Syafi'i itu mujaddid. Ya boleh membuat begitu. Yang nggak boleh itu kita bukan siapa-siapa. Jadi ikut Imam Syafi'i bagus nggak? Bagus. Ada pahalanya? Ada pahalanya. Yang nggak pakai Imam Syafi'i, yang penting niat begitu tadi sudah masuk. Dia sudah kesana kemari, tinggal dia fokus saja. Mungkin dia bahasakan itu di dalam hati, mestinya begitu. Ya Allah, berdiri saya di sini itu mau sholat zuhur 4 rakaat karenamu menghadap kiblat. Allahu Akbar, sama aja boleh. Ya, jadi penting kita tahu pertama kedudukan niat dalam setiap amal, setiap ibadah, pekerjaan adalah dia mendasar. Dia menjadikan diterima atau tidaknya ibadah itu. Ya. Yang kedua, adapun melafalkan niat karena niat itu ada di dalam hati, ya, maka sungguhnya tidak melafalkannya pun tidak apa-apa. Yang penting gerak hati kita mengatakan itu. Tapi saya setuju dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau dan mazhab ini ya membuat kita lebih fokus, menyadari kita mau ngapain gitu. Ya, cuman jangan keras-keras juga ngucapinnya, ntar ganggu orang sebelah ya kan, mau sholat mau ngapain, khawatir nanti malah ganggu orang. Kalau ganggu orang kan nggak baik. Nah, itulah kedudukan niat di dalam setiap ibadah. Dia menjadi kunci, ya, menjadi syarat diterimanya sebuah amal dan bahkan diberi pahala atau tidaknya karena niatnya. Pemirsa, mari kita lanjutkan. Pemirsa sekalian yang budiman, yang baik hati, yang berbahagia, kita sudah membahas tadi ya dalil niatnya, ya kedudukannya. Maka karena kita tahu ini penting, niat itu jadi taruhan sebuah amal ya. Terlanjur orang tadi hijrah udah capek-capek, perjalanannya juga beresiko, pengorbanannya besar gitu ya. Yang ibaratnya di sono cuma dapat perempuan doang ya, kalau nanti nggak berantem nggak ribut ya kan. Tapi lupa dia karena tidak menghadirkan niat ikhlas, dia nggak dapat apa-apa kecuali yang dicarinya itu. Oleh karena itu kita menyadari bahwa ketika kita menganggap niat itu sangat penting dan mendasar, perlu, saya pribadi menganjurkan kita untuk setiap beramal kita tahu dulu kita mau ngapain nih. Walaupun ini contoh yang paling gampang nih, ada adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Refleks kita itu sebetulnya karena mungkin udah kebiasaan ya, jadi budaya, ada azan kita langsung apa tuh? Berwudu, terus pergi ke masjid atau ke musola sholat. Itulah gunanya ketika kita sedang mau sholat itu, mau melakukan takbir itu, hadirkan niat ikhlas kepada Allah. Bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Ini berbeda. Ya. Capek gitu, udah capek-capek semua beribadah. Mau sedekah juga sama. Ya Allah, aku niatkan sedekah ini karena Allah, karenamu. Enggak usah baca nawaitu sodakotin, enggak usah, niatnya dalam hati. Ntar malah gara-gara nggak bisa niatnya, kata Pak Ustadz harus baca niat. Enggak jadi sedekah. Ya enggak, niat dalam hati, ya Allah sedekah karenamu, semoga ada pahalanya, semoga manfaat. Nah, itu sudah niat yang baik, niat yang ikhlas ya. Hadirkan niat, itu penting. Niat itu menjadi motivasi. Apa maksudnya? Orang yang punya niat, dia akan berusaha ya, beramal dengan baik karena ada niatnya. Ya. Dan walaupun nanti kita kenal ya dalam pembahasan fikih itu, niat itu untuk sebuah amal ibadah yang panjang ya, yang enggak gitu, yang bukan ibadah mahdhah gitu. Misalnya niat proyek membangun masjid. Mungkin pertamanya saya ingin bikin masjid ini karena saya biar dianggap dermawan ya. Biar dianggap orang keren dan sebagainya. Bisa jadi di awalnya dia begitu ya. Tapi kemudian dia sadar di tengah-tengah jalan, ya lalu ya Allah kenapa saya begitu ya. Tangguh ya, niat ini kok ikhlaskan karenamu saja. Bisa begitu.
Atau bisa jadi terakhirnya proyeknya sudah mau diresmikan, dia diserahkan oleh Allah. Ya, kenapa aku jadi begitu? Apa gunanya aku mencari kehormatan dunia? Ya, dunia ini kan fana. Lalu diubah nih, maafkan saya ya Allah. Saya membangun masjid ini karena ibadah kepadamu, supaya bermanfaat kepada kaum muslimin sekian, supaya ada pahalanya yang banyak. Istighfar dia. Nah, bisa saja orang tuh begitu. Tapi saya menyarankan jangan kita berniat yang salah gitu. Maksudnya nggak niat dari awal tuh, pakai niatnya yang salah. Apa ada? Ya tadi ada niat yang ikhlas, berarti ada niat yang tidak ikhlas. Bahkan niat yang jahat misalnya. Di mana adanya misalnya? Ada di pernikahan misalnya. Ya. Orang nikah itu tujuannya untuk menyakiti, ada. Tujuan untuk merendahkan martabatnya, ada. Tujuan untuk bisa macam-macam yang jahat, ada. Maka nikah yang niat yang begini ini nggak diterima, nikahnya tidak sah, ya, nikahnya bisa batal. Artinya dalam kehidupan kita ini, kita tiap hari beraktivitas dari mulai bangun tidur, ya, kemudian macam-macam kemana-mana itu tidur lagi. Maka inilah makna ibadah itu harus kita hadirkan. Dengan cara apa? Selalu meniatkan karena Allah. Ya Allah, saya mau keluar rumah, mau cari rezeki karenamu. Ya Allah, saya bekerja karenamu. Ya Allah, saya mau bantuin suami karenamu. Ya Allah, saya taat kepada suami itu karena Engkau. Ya Allah, saya sayang sama istri itu karena Engkau. Saya baik sama tetangga karena Engkau. Itu artinya dalam aktivitas kehidupan kita, kita sudah menghadirkan niat ikhlas karena Allah SWT. Keuntungannya apa? Keuntungannya selain kita mendapatkan pahala dari Allah, ya tentu karena niatnya ini, maka kita terdidik itu mengaitkan terus seluruh amal ibadah kita dengan Allah. Kita nanti menjadi orang yang betul-betul ikhlas karena Allah, selalu terkonek dengan mudah kepada Allah SWT. Kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa beserta Allah, bersama Allah, dan manfaat dunia lainnya banyak. Itu karena kita saling memberi karena ikhlas, Allah sampaikan juga ini keikhlasan ini, ya, sehingga tetangga jadi baik sama kita, rezeki kita jadi mengalir dengan mudah dan sebagainya. Nah itulah saya menyarankan kita semua termasuk diri saya senantiasa menghadirkan niat ikhlas di dalam seluruh amal ibadah kita atau perbuatan baik kita. Semoga kita semua bisa melakukannya dan semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Ya, walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.